Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sekarang nih oli Delta Loop Adventure-nya sudah nyampe di 440 km. Dan feelingnya ini tarikan mesin sudah nggak enak, kayak ada kehambat tuh ya. Mungkin oli Delta Loop Adventure ini nggak bisa untuk jarak jauh ya. Wis lah, penulis kali ini mau bahas soal ban saja ya. Ini sama coba eco riding sebentar. Jadi penulis itu kemarin nyoba ngecek ban. Penulis sudah sempat ngevlog, tapi tengah jalan baru sadar bahwa ya ini penulis salah baca ya. Salah baca soal keterangan tekanan ban NMAX. Penulis ingin bahas ini soalnya waktu servis ya, itu dibilang bahwa tekanan motor ban penulis itu salah, yang depan itu terlalu keras. Maklum ya, penulis masih belum punya meteran ban yang pas ya. Ngisi angin juga selalu sendiri ya, nggak ke yang digital itu, pompa sendiri. Dan ban depan ukuran anginnya berlebihan berapa? 45. Terus yang belakang disebut pas berapa? Kalau kata orangnya pasnya 28. Ini mekanik bengkel resmi ya waktu servis kemarin. Jadi sebut pasnya 28. Penulis tentu penasaran ya, kok bisa disebut 28? Karena ingat penulis itu yang belakang itu 36. Tekanan angin rekomendasi yang tertulis di bawah jok ini, di bagasi ini. Ya wis, penulis pun cobalah wis skarpe sana ya. Yang penulis rasakan itu untuk yang belakang terutama, itu tekanan ban terlalu empuk ya, empuk, saking empuknya sampai nggak stabil. Jadi nggak enak dipakainya. Jadi terasa keras gitu loh. Nyentaknya itu jadi makin banyak. Ya wis, penulis akhirnya pompa dah ban belakangnya. Jadi jadi lebih keras. Yang depan sekalian. Tapi ya harusnya ya kalau sesuai yang petunjuk, depan itu harusnya 22, kecil 22 itu. Yang belakang 36. Sebenarnya sih kalau penulis terlalu keras itu no problem. Karena ya penulis sudah pakai suspensi yang baik. Jadi kayak dalam kondisi kayak gini ya, ban ini kan sudah lebih keras. Apa terasa keras juga ridingnya? Enggak, karena
Satu, suspensinya NMAX itu suspensi, joknya NMAX itu empuk. Terus dua, suspensi penulis sudah ganti dengan yang aftermarket. Terus tiga, stoppernya sudah penulis ganjal. Karena stoppernya sudah diganjal ya empuk, gak keras. Wah, berhenti sebentar, turun langsung ya, dari 53,3 jadi 51,1. Tapi masih lebih dari 50 itu lumayan loh. Ini CO plus 5 soalnya sekarang, enggak standar, sudah dibuat lebih kaya. Ya gimana ya, kalau soal tekanan ban ini setiap orang punya pendapat beda-beda. Tapi dari sisi penulis sendiri, kebetulan motor rotok antep, agak berat, terus ban keras ya, empuk gak iso krasa empuk. Jadi dibuat setel kemarin bawaannya rekomendasi pabriknya 28 itu nggak empuk, tetap aja terasa keras. Entah mengapa ya, sentakan jalannya jadi lebih terasa. Kalau untuk kecepatan segini, kecepatan berapa ini, di bawah 25 ya, itu empuk. Lewat jalan paving terasa empuk. Tapi kalau sudah lebih dari itu, jalan 50, jalan 60, 100 ya, itu sentakan jalan jadi lebih terasa. Ya modelnya mirip dengan ganjal stopper lah. Kalau bannya dibuat lebih keras, itu yang getaran jalan kecil-kecilnya kerasa, tapi yang gede-gedenya enggak. Nah, kalau ban kempes yang 28 itu getaran kecil-kecilnya enggak kerasa, tapi getaran gede-gedenya makin terasa. Mirip-mirip ya. Ya mungkin itulah sifatnya ban ya. Jadi karena penulis jalannya lebih sering kencang daripada 25, untuk kenyamanan tekanan angin besar lebih enak untuk penulis. Itu dari kenyamanan, dari kestabilan juga penting juga ya. Penulis merasa bahwa ban belakang kurang angin itu gak enak. Motor ini nggak stabil, jadi nggak bisa terasa melekat gitu ya, terasa ada nggak stabil kiri kanan gitulah, apalagi di kecepatan tinggi. Di kecepatan tinggi nggak enak. Ya kalau dari rekomendasinya ya, ini rekomendasi ban mobil. Rekomendasi ban mobil itu kalau misalnya bawa beban berat atau mau dipakai kecepatan tinggi, disarankan tekanan angin ban itu ditingkatkan, ditambah 4 PSI ya. Ditambah 4 PSI. Ini cukup banyak ya, 4 PSI. Jadi misalnya kalau ada orang pakai 28 jadi 32. Nah, penulis rekomendasinya motor penulis ini NMAX U 36 ya jadi 40. Banyak itu kan. Nah, ini juga jadi bikin penulis mempertanyakan nih, rekomendasinya
bengkel, mekanik bengkel yang bilang 28 itu apa dasarnya? Apa barangkali ini karena dianggap rider ini berkendaranya kecepatannya di bawah 60 semua? Enggak tahu lah. Karena penulis sendiri merasakan kalau untuk jalan lebih dari 60 pakai angin 80 itu gak enak. Apalagi yang jalan yang kiri dan kanan itu nggak selevel ya. Apalagi jalannya kayak penulis ya, jangan disamakan dengan yang jalannya hot mix mulus terus. Nah, jalan-jalan kayak gini loh, nah gini loh, yang kiri dan kanan aspalnya beda gini loh. Kalau pakai 28 itu nggak enak. Asli nggak enak. Mungkin ada yang protes penulis pakai 36 itu sesuai rekomendasi itu enggak layak ya, dianggap enggak layak. Penulis menilainya dari sisi bannya sih. Bannya ini kan bukan ban apa jenenge yang elastis, yang model ukuran 90 atau berapa, apalagi ini tubeless. Ban tubeless itu tebel. Nah, ban tebel itu emang kalau anginnya dikurangi ya nggak akan bisa empuk sama sekali lah, karena ya tebel itu nggak elastis. Kalau pingin tebel elastis ya ganti merek ban, jangan IRC. Kalau IRC yang jelas nggak bisa kayak gitu. Jadi yang perlu pentingkan itu keawetan ban. Soalnya dulu penulis sering nggak merawat ban ya, itu ban jadi rusaknya juga nggak kelihatan sekali ya, tapi dinding ban itu jadi retak-retak ya. Penulis nggak pingin alami seperti itu. Ban gundul nggak apa-apa, tapi jangan sampai pinggiran ban itu retak. Karena kalau pinggiran ban retak ya, kalau motor tubeless gini kan nggak ada ban dalam ya, resikonya meletus. Walau nggak ada sih yang mengalami ban meletus di NMAX walau ban gembos di bawah banter ya, mungkin karena banternya nggak banter nemen. Jadi kalau ban permukaan dinding bannya sering melekuk-melekuk karena ban kempos dipaksa kencang, itu ya resiko meletus. Itu di mobil sih penulis tahunya, kalau di motor nggak tahu. Terutama sih penulis pinginnya awet, karena ban yang sering ditekuk-tekuk itu gak awet bannya, terutama dinding bannya. Kalau kenyamanan ya selama ini penulis menilainya ya, kalau ban diteken berubah bentuk gitu, masih berubah bentuk. Kalau nggak berubah bentuk ya berarti terlalu keras, diinjek ya, dilihat diinjek. Kalau masih berubah bentuk, berubah bentuknya banyak ya ditambahi anginnya sampai berubah bentuknya sedikit. Tekanan angin 22 rasanya terlalu rendah ya untuk NMAX ya. Penulis nggak tahu, nggak bisa bilang sih. Ya apa ya, nah nanti kalau ada angin meteran anginnya wis teko ora.
penulis mau tuningnya mau kalibrasi minimnya bener enggak, yang atasnya bener enggak. Ini bis mau kemana ini, enggak jelas ya. Mau nyalip ambil jalan. Oh, jadi mungkin dianggap terlalu keras, tapi ya penulis merasa nyaman nih pakai tekanan segini, ya bagi penulis no problem lah. Justru ketika pakai yang yang empuk itu nggak enak. Ini beda ya dengan di motor lain. Kalau selain NMAX dibuat lebih empuk itu nyaman. Kalau NMAX ini aneh, nih dibuat lebih empuk nggak nyaman, paling nggak menurut standarnya penulis lah. Banyak macet, nggak bisa lihat ini lah. Ya, jadi penulis pilih tekanan ban ini ada beberapa alasan. Yang pertama, lebih nyaman bagi penulis. Yang kedua, lebih awet, itu jelas, karena kalau ban tekanannya nggak sampai bikin mudah berubah bentuk, maka ban itu lebih awet. Terus tiga, karena penulis itu berkendaranya kencang terus. Anjurannya kalau kencang, tekanan angin ditambah. Nah, ini ada hubungannya dengan nomor 4, performa. Kalau ban tekanan anginnya kurang, performanya turun. Nah, ini sempat jadi bahan pertanyaan penulis ya sebelumnya. Karena habis diservis kok perasaan sudah pakai bensin Pertamax, nggak pakai aditif, kok performa agak buruk ya. Jadi performa agak buruk itu akselerasinya 17,5 detik sama 17,9 detik untuk akselerasi 0-100 km/jam. Termasuk buruk karena ya sudah di CO +5, tarikan itu terasa oke. Tapi mengapa kok nggak bisa kenceng akselerasi 0-100-nya? Nah, penulis baru kepikiran ya kemarin itu, jangan-jangan ini karena tekanan bannya itu dibuat lebih empuk dari biasanya penulis pakai, lebih empuk dari rekomendasi Yamaha. Jadi ya tujuan nomor berapa tadi? Nomor 4 itu biar bisa kenceng, akselerasi makin enak. Jelas ya kalau itu. Selain dari akselerasi makin enak, konsumsi bahan bakar makin baik. Walau sekarang ini agak susah lihatnya karena sudah CO +5. Tadi juga sempat berhenti lama. Kalau sudah berhenti lama gitu ya, jadi sulit untuk menilai menilai konsumsi bahan bakar. Tapi yang jelas dari sisi akselerasi terasa ya. Dari kebersihan mesin juga pengaruh banyak ya. Jadi sekarang ini kayak dalam posisi gaspol kayak gini, tarikan lebih enak, kerasa. Dari CO +5 nya kerasa, kecepatan akselerasinya terasa. Kecepatan akselerasi karena ban yang lebih keras ya.
mungkin ada yang merasa bahwa penulis ini harusnya jangan pakai standar mobil ya. Yang unik di standar Yamaha itu 36 PSI itu, standarnya sama persis dengan mobil penulis Ayla. Ayla itu rekomendasinya 36 depan, 36 belakang. Ya memang ada bedanya sih. Yang di NMAX ini 36 untuk belakang, depan 22. Entah beneran nggak sih ya, depan 22 itu recommended untuk Yamaha. Nanti penulis coba beneran. Tapi yang jelas rekomendasi tekanan angin 28 itu nggak sesuai ya untuk Yamaha ini. Menurut penulis kurang keras ya. Padahal berat penulis termasuk apa ya, termasuk rendah dibanding yang lain ya, 75 kg, termasuk ringan daripada rider top lain yang biasanya lebih dari 75. Ya yang jelas penulis rekomendasikan kalau yang punya NMAX atau apa, pakai tekanan angin lebih tinggi lah daripada yang disarankan mekanik ya. Karena seringnya pertimbangannya adalah kenyamanan, bukan dari sisi stabilitas, bukan dari sisi awetnya ban, bukan dari sisi irit, bukan dari sisi performa. Jadi ban itu mempengaruhi itu semua. Lagi pula tekanan angin ban itu apa ya, ada limitnya kan. Nah itu limitnya itu termasuk tinggi. Kalau nggak salah ban NMAX ini batasannya 48 PSI ya. Kalau nggak salah. Akselerasi masih lumayan ya ini. Jadi untuk ban ya rekomendasi penulis seperti itulah, pakai tekanan angin yang ya sekitar 36 gitu untuk belakang. Kalau depan jangan 22 kayaknya ya, sebaiknya jangan 22, karena kalau 22 kayaknya terlalu empuk ya. Nanti dah kalau meteran ya penulis sudah dapat, penulis coba 22, mungkin sekalian ngisi bensin di BP nanti biar bisa isi angin ya, biar bisa isi angin, kebetulan gratis. Pertamina sekarang sudah nggak ngisi angin gratis lagi ya, karena ya nggak tahu kenapa lah, kenapa kok dulu itu orang bisa ngisi angin di Pertamina, sekarang wis gak di rumah. Nggak tahu apa masih ada Pertamina yang memungkinkan kita ngisi angin gratis ya. Wah ini lampunya sudah hijau, minggir dulu ya. Ya wis lah, untuk bahasan ban begitu aja. Yang jelas penulis ini merasa bahwa tekanan angin itu harusnya ya minim disesuaikan dengan
rekomendasi pabrikan lah ya. Sekarang 0-100 nggak tahu ini berapa kali. Sebelah di belakang ada Vario, sebelah kanan ini ada CB, kanannya lagi ada NMAX. Entah mereka bakal kencang atau enggak ya, moga-moga kendaraan depan nggak ada yang langgar lampu merah. Ini posisinya bensin tanpa aditif Pertamax. Terus oli mesin Delta Loop Adventure, CO nya +5. Mungkin waktunya agak bagus ya. Penulis coba lagi aja untuk meyakinkan sampai 3 kali. Ini mau dibuat baseline-nya kalau untuk uji minyak kayu putih. Penulis janji ya mau pakai minyak kayu putih. Repot loh lihat referensinya minyak kayu putih itu. Referensinya minyak atsiri. Jadi kalau di universitas itu yang diteliti minyak atsiri macam-macam, ada minyak sereh wangi, terus ada minyak cengkeh, ada minyak kayu putih, sama apa lagi ya, lupa. Ada juga yang menguji fraksi-fraksinya, maksudnya bagian-bagiannya. Jadi minyak cengkeh itu ada apa aja, diuji satu-satu kandungannya masing-masing, terus dilihat mana yang bikin lebih irit. Dari minyak serai ada, dari minyak cengkeh ada, yang penulis nggak tahu yang minyak kayu putih. Kalau yang minyak cengkeh maaf lupa namanya, nanti besok aja lah penulis beritahukan. Untuk yang minyak serai juga lupa namanya. Yang jelas kalau dari masing-masingnya itu efeknya beda-beda. Untuk minyak cengkeh yang ini, minyak serai yang ini, kandungan mana yang lebih banyak efeknya. Ya penulis nyarinya nggak dicatat, moga-moga ketemu lagi. Yang jelas kalau dari penelitian itu mereka hitungannya bukan hitungan per tetes ya. Jadi kalau dari aditif oli mesin itu biasanya hitungannya kalau untuk misalnya ya PRF turbo 1 tetes 1 liter, atau Klinos 3 tetes untuk 1 liter. Nah kalau yang aciri-acirian itu hitungannya persen ya, ngeri. Persen ya, persen itu misal 1 liter 1%, 10 ml, banyak itu. 10 ml itu kalau minyak atsiri wes cukup besar ya. 10 ml itu satu botolnya Klinos. Klinos dapat berapa?
Ya kira-kira gitulah ya. Klinos itu 12 ml kali ya. Satu botol Klinos 12 ml harganya 25 atau harga resmi ini 35.000. Satu botol apa? Langsung dipakai per liter. Jadi kalau misalnya isi bensinnya ini 6,6 ya, kayak punya penulis ini NMAX Ult ini 6,6 ya, wes kira-kira 6 botol lah ya. 6 botol Klinos. Satu botolnya 35 kali 6 piro? 210. Sembuh lah, kira-kira berapa? 210 mungkin ya, kalau nggak salah itu. Bayangkan 210.000 untuk tiap kali full tank. Full tanknya mungkin sekitar mulai kosong bener-bener mungkin ya sekitar 60.000. Piro seperpirane mahal banget ya. Sini terakhir 0-100 nya, nanti habis 0-100 langsung tutup. Awalannya gitulah, pokoknya mahal kalau pakai minyak atsiri itu. Tapi yang neliti duwe saka ndi ya? Apa mek sak liter tok jadi murah. Ada loh yang menyarankan kalau pakai minyak sereh wangi ingin mengurangi gas buang, maka rasio yang terbaik adalah 20%. Puih, 20% dari minyak sereh wangi itu untuk 1 liternya adalah 200 ml. Kalau mungkin beli khusus murah ya, ada berapa harganya minyak sereh wangi itu, lupa penulis. Rasanya sih kencang, mungkin paling kencang yang pertama tadi, lupa wis. Pokoknya rasanya kencang lah, tarikannya enak. Enak tapi belum 100% ya, rasanya masih ada yang menghambat ya, entah apa yang menghambat. Mungkin olinya perlu ganti ya. 457 km nih Delta Loop Adventure. Suara mesin sudah mulai kasar sih. Entah ya ganti oli sekarang apa besok ya. Ya wis lah, nanti penulis lihat lah. Nanti mau sampai rumah suara mesinnya kayak gimana. Ya wis begitu saja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.